Selamat datang di ET 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian, agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, Harmondian yang terkejut melihat cahaya yang muncul dari seseorang yang sedang berada di depannya. Terlihat orang itu memanifestasikan wujud seorang dewi dari partikel-partikel cahaya. Namun belum selesai Harmondian dengan keterkejutannya, tiba-tiba seseorang datang dari belakangnya dan berkata, "Itu yang mulia, aku bisa mengenali cahaya yang mulia," ucap Charlotte, dengan wajahnya yang berbinar-binar. Harmondian pun yang mendengar bahwa orang yang ada di depannya itu Alain. Harmondian pun terkejut dan berkata, di dalam benaknya, pangeran yang menghujat Gaia menerima blessing dewa. Kontradiksi macam apa ini jika orang itu benar-benar pangeran ketujuh? Apa itu berarti pangeran menerima cinta Dewi Gaia? Terlihat di sini Harmondian dan seluruh prajurit menetap ke arah cahaya itu. Di sini Alain yang sedang membidik vampir itu. Alain membidik tepat di selangkangan vampir dan berkata, "Ini akan jadi kesempatan sempurna untuk membuatnya merasakan Gaia Blessing. Rasakan Gaia Blessing dengan selangkanganmu vampir." Di sini Alain pun menekan pelatuk dari senjata senapannya dan menembakkan peluru berkekuatan suci itu. Terlihat di sini peluru suci itu melesat dengan sangat cepat dan mengenai para zombie yang ada di sekitarnya. Terlihat di sini pelindung dari vampir itu ditembus dengan begitu mudahnya oleh peluru Alain. Dalam seketika peluru itu langsung mengenai selangkangan dari vampir itu. Terlihat di sini vampir itu terkejut dan berkeringat dingin melihat selangkangannya yang terkena serangan dari cahaya peluru berkekuatan suci itu. Namun di sini kita melihat Alain yang sedang mengingat tentang kekuatannya sebelum menggunakan kekuatan suci itu. Terlihat di sini, di sebuah gereja di waktu Alain sedang membaca buku metode pengumpulan kekuatan suci dijelaskan di dalam buku Holy Emperor. Di biara yang aku perhatikan adalah prayers, saat mage menggunakan mantra dan mana. Priest menggunakan prayer dan kekuatan suci. Necromancer menggunakan masa hidup dan kekuatan suci untuk menggunakan kekuatan mereka. Jadi biasanya aku harus menyerahkan masa hidup dan kekuatan sihirku sebagai imbalan untuk menggunakan kekuatan ini. Tapi apa perlu melakukannya? Bukankah aku punya banyak kekuatan suci karena jadi cucu dari Holy Emperor? Itu yang aku pikirkan, jadi aku mencobanya. Terlihat di sini Alain yang berpikir keras tentang kekuatannya sebelum menggunakan kekuatan itu. Namun di sini kita melihat vampir itu yang sedang berteriak kesakitan dan berkata, "Di sebelah sana, mundur sekarang, mundur." Namun di sini Alain berkata di dalam benaknya sambil menatap ke arah vampir itu, "Aku harus bekerja keras karena perisainya, tapi aku berhasil menembusnya." Para prajurit yang melihat legiun mundur, prajurit-prajurit itu pun memerintahkan prajurit yang tidak terluka dan berkata, "Mundur, pindahkan yang terluka." Di sini Alain berkata di dalam benaknya, "Sayangnya dia tidak mati. Namun tetap saja ini akan memberi kami waktu untuk mengatur ulang." Namun di sini Alain yang terkejut melihat ke arah para prajurit yang sedang menatap ke arahnya. Di sini Alain yang baru menyadari hal tersebut, Alain pun berkata, "Bisakah kita mengobati yang terluka?" Terlihat di sini undead cuci Alain mengikuti gerakannya. Semua prajurit yang melihat Alain yang pergi begitu cepat. Semua prajurit menatap ke arah Alain berada dan salah satu prajurit berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat Blessing Dewi. Apa dia priest tingkat tinggi? Kalau begitu yang terluka akan segera pulih." Melegakan sekali. Terlihat di sini Harmondian dan Charlotte masih menatap ke arah Alain. Dan Harmondian berkata di dalam benaknya, "Apa dia benar-benar yang mulia? Orang tidak berguna yang pantas diasingkan bisa mencapai semua itu dalam satu hari." Di sini Charlotte yang masih berada di samping Harmondian, Charlotte menatap ke arah Alain dengan senyuman di wajahnya. Harmondian melirik ke arah Charlotte dan berkata di dalam benaknya,
Dan di sini aku penasaran bagaimana seorang bocah dengan skill seperti itu bersedia menjadi kaki tangan Pangeran Tujuh. Namun di sini terlihat Alain dan undead sucinya cepat-cepat pergi dari benteng itu. Dan Harmon Dian mengingat apa yang dikatakan kepala desa Dead Spirit di waktu itu. Kepala desa berkata di waktu itu, Alain yang telah menyelamatkan desa mereka dan dia penyelamat bagi seluruh penduduk desa. Meskipun semua orang bilang Yang Mulia telah berubah, aku tidak mempercayainya. Apa kau benar-benar berubah setelah kehilangan ingatanmu? Yang Mulia. Terlihat di sini Harmon Dian terdiam, sambil menatap ke arah Alain. Terlihat di sini Alain bergegas pergi dan membawa senjatanya. Harmon Dian yang melihat hal itu, Harmon Dian berkata di dalam benaknya. Apa kau lupa apa yang terjadi di hari itu, 5 tahun lalu, dan kembali pada dirimu yang dulu? Aku bicara tentang kepribadian yang kau miliki sebelumnya sebelum kematian Yang Mulia Yuli CIA. Ibu dari pangeran pertama dan pangeran ketujuh. Yuli Chia seorang gadis desa dengan latar belakang biasa. Dia ras campuran dari negara Holi dan bangsa selatan, Aslan, dengan keduanya berada dalam hubungan yang buruk selama ratusan tahun. Sebagai hasilnya banyak bangsawan dan priest bahkan Holy Emperor saat ini tidak menyetujuinya. Namun putra Holy Emperor mencintainya dengan sepenuh hati. Dan kemudian mereka menikah. Dan melahirkan pangeran pertama. Namun dengan pengaruh besar keluarga Holy Emperor mereka menunjuk 2 wanita dari ketujuh bangsawan sebagai selir putra Holy Emperor. Setelah itu banyak pangeran dan putri yang dilahirkan. Yuli CIA melahirkan pangeran ketujuh. Dan saat pangeran ketujuh berusia 10 tahun dia meninggal. Dia diserang oleh vampir saat berjalan-jalan di malam hari dengan kedua putranya. Yuli Chia yang mencoba melindungi pangeran ketujuh. Yuli Chia terkoyak dan mati. Pangeran pertama, yang hampir tidak bisa selamat dari serangan. Menderita kutukan di hatinya dan jatuh sakit. Pangeran ketujuh yang baik hati menjadi orang jahat setelah kejadian itu. Pangeran ketujuh begitu terkejut hingga mereka bilang dia jadi gila. Apa orang yang kehilangan ingatannya setelah mencoba bunuh diri mendapatkan kepribadiannya kembali? Tunggu, fakta kalau dia kehilangan ingatannya tidak ada hubungannya dengan kekuatan sucinya yang kuat. Entah dia benar-benar kehilangan ingatannya atau tidak. Mengapa dia merahasiakan kekuatan sucinya yang kuat sejauh ini? Jika karena dia tidak ingin menarik perhatian keluarga Holy Emperor. Mungkinkah kalau dia berencana untuk balas dendam? Aku mengerti karena aku juga ada di sana. Istana Kekaisaran tidak baik pada Yang Mulia ataupun pangeran. Ini lebih baik bagi pangeran. Tapi para bangsawan selalu menghujani Yang Mulia dengan hinaan. Bagaimana jika pangeran ketujuh berencana untuk balas dendam pada para bangsawan itu, dan vampir yang mendorong Yang Mulia menuju kematiannya? Bagaimana jika dia sengaja membiarkan dirinya diasingkan untuk membangun kekuatannya, jauh dari pengawasan terus-menerus Istana Kekaisaran? Karena aku Holy Knight yang terkait erat pada keluarga istana. Aku mengerti kenapa dia hanya bertingkah tegar di depanku. Dan Charlotte, bisa jadi anak itu adalah anak dari keluarga besar. Yang Mulia Yuli Chia yang selalu manis dan baik. Meskipun pangeran pertama memerintahkan untuk memanggil bantuan. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan posisiku. Dan sampai sekarang aku selalu menyesali keputusan itu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba melupakan masa laluku yang memalukan. Di mana aku tidak bisa melindungi MU dan Yang Mulia. Kelihatannya pangeran ketujuh telah membangun kekuatannya untuk balas dendam sambil menahan segala macam hinaan dan kekejaman sebagai pangeran yang diasingkan. Jika pangeran ingin balas dendam atas nama Yang Mulia, hanya dibenarkan bagiku untuk membantunya. Namun untuk melakukan itu, pertama-tama kami harus menyelesaikan masalah di Lonia ini. Namun di sini Harmon terkejut melihat seseorang. Dan berkata, "Apa kau berpatroli?" Dan Harmon Dian sedikit bingung karena orang itu tidak menjawab perkataannya, dan berkata di dalam benaknya, "Apa dia tidak mendengarku karena angin?" Tapi tunggu. Berpatroli tanpa obor di kegelapan malam.
Dia bukan manusia. Merasa prajurit yang ada di depannya bukan seorang manusia. Di sini Harmon langsung menyerang prajurit itu. Namun prajurit itu bisa menahan serangan dari Harmon. Ketika Harmon melihat wajah prajurit itu dari balik topengnya, Harmon baru menyadari kalau dia seorang undead, dan Harmon menyadari bahwa mereka ada lebih dari satu, dan berkata di dalamnya benaknya. Ada lebih dari satu, tapi jangankan energi demonik, aku juga bisa merasakan kekuatan suci dari mereka. Bahkan jika itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkannya. Namun belum sempat pedang Harmon mengenai prajurit undead itu. Seseorang berkata di belakangnya, hentikan. Harmon yang mendengar itu pun langsung terhenti, dan juga undead pun ikut berhenti. Harmon yang melihat undead itu berhenti. Harmon berkata di dalam benaknya, undeadnya berhenti bergerak, apa yang terjadi? Di sini Harmon kebingungan. Terlihat di sini Alain menatap ke arah Harmon dan berkata, turunkan pedangmu Harmon. Harmon yang melihat hal itu, Harmon langsung menurunkan pedangnya dan berkata, Yang mulia. Terlihat di sini Harmondian dan Alain langsung pergi bersama, dan Alain berkata, setelah tengah malam akan jadi hari kematian Raja Dead Spirit Amon. Aku ingin tahu jika Legiun Undead akan jadi lebih kuat. Di sini Harmon mengabaikan apa yang dikatakan Alain dan berkata, Yang mulia, apa kau menggunakan Necromancer? Terlihat raut wajah Harmon yang sedikit kesal. Alain yang mendapati pertanyaan itu. Alain terdiam untuk sesaat. Aku juga tidak tahu. Ucap Alain sambil berkata di dalam benaknya. Sekarang karena dia menangkapku semuanya hancur. Di sini Harmondian terlihat resah dan berkata, ini bukan sesuatu yang bisa kau katakan dengan acuh tak acuh seperti itu. Apa kau begitu putus asa sehingga kau harus belajar Necromancer? Alain yang mendengar perkataan Harmondian, Alain terdiam untuk sesaat dan berkata, putus asa? Bagaimana aku bisa memberitahumu saat aku benar-benar tidak tahu? Seperti tebakanmu aku memanggil undead itu. Tapi setelah kehilangan ingatanku, aku benar-benar tidak ingat kenapa aku bisa menangani itu. Aku cuma melakukannya karena aku pikir itu akan membantu dalam perang. Di sini Harmon yang mendapati jawaban seperti itu dari Alain. Harmon pun menatap ke arah Alain dengan tatapan yang sangat tajam. Alain yang menyadari tatapan Harmondian sangat tajam terhadap dirinya. Dan terlihat di sini wajah Alain terlihat lesu dan berkata di dalam benaknya, jika aku memberitahunya aku bertransmigrasi, apa dia akan mempercayainya? Namun Harmon langsung meneruskan perkataannya, jika kau membuat kesepakatan dengan iblis. Di sini Alain langsung memotong perkataan Harmon, jika aku melakukan itu apa undeadku akan memiliki kekuatan suci? Aku tidak menyembunyikan apapun. Mungkin sejak awal aku selalu tertarik pada Necromancer. Harmondian di sini langsung terdiam dan menatap ke arah Alain. Apa kau akan memberitahu Inquisitors? Ucap Alain. Di sini Harmon langsung terdiam dan mengingat kumpulan Inquisitors dan berkata, tentu saja. Di sini Alain yang mendengar jawaban itu dari Harmon. Alain pun langsung panik. Terlihat di sini Alain menangis memukul-mukul lantai dan menggaruk kepalanya. Namun di depan Harmon, Alain berpura-pura tenang sambil melihat ke arah Harmon. Di sini Harmon pun ikut terdiam untuk sesaat. Dan Alain berkata di dalam benaknya. Apa aku akan diasingkan jika mereka menangkapku? Bisakah Charlotte menyelamatkanku? Namun tiba-tiba Harmon berlutut. Di sini Alain terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang Harmon lakukan. Bagaimanapun aku takkan melakukannya. Aku akan membantumu sampai akhir yang mulia, ucap Harmon dengan wajah yang penuh dengan keyakinan. Di sini Alain yang mendapati hal tersebut, Alain terkejut dan berkata di dalam benaknya. Kupikir dia akan membenciku. Tapi sekarang dia ingin membantuku. Orang yang keras ini apa akhirnya dia mencoba berpegangan pada tali. Tapi aku tali yang busuk, dan berkata. Kau tidak membantuku tapi mencoba mengawasiku kan? Terlihat di sini wajah Harmon yang sedikit merasa tidak enak dengan apa yang Alain ucapkan dan berkata. Maaf.
Namun Harmon langsung berdiri dan menatap keluar benteng. Tidak yang mulia. Sama seperti saat Anda kecil. Namun belum sempat Harmon menyelesaikan perkataannya, Alain terkejut menyadari sesuatu akan segera terjadi dan memotong perkataan Harmon dan berkata, "Lupakanlah itu untuk saat ini. Mari lakukan apa yang harus kita lakukan dahulu. Kurasa sudah saatnya." Mereka tidak akan membuang waktu berharga dengan mana yang melimpah seperti ini. Terlihat di sini matahari sudah berganti menjadi bulan dan malam pun tiba. Di sini vampir, undead dan legiun berapi-api dengan semangat yang membara menuju ke arah benteng Lonia. Di sini Alain melihat ke arah para zombie itu dan berkata, "Selamat Natal Harmon. Dan selamat Halloween sebagai bonusnya." Di sini Harmon yang mendengar perkataan Alain. Harmon merasa kebingungan dan bertanya-tanya di dalam benaknya. Natal, Halloween. Namun di sini vampir dan para pasukannya yang sudah mendapatkan kekuatan yang berkali lipat bersemangat menyambut datangnya malam dan berkata, "Untuk semua undead, waktu kita telah tiba. Mari makan makhluk hidup dan berevolusi. Aku akan pastikan kalian semua jadi raja juga," ucap vampir itu. Terlihat di sini kekuatan vampir itu sudah berlipat-lipat ganda dan vampir itu mempersiapkan serangan dari mulutnya. Di sini vampir itu langsung menyerang benteng Lonia dengan semburan yang berasal dari mulutnya. Terlihat di sini benteng Lonia hancur seketika dan para undead masuk ke dalam benteng. Di sini penguasa kota yang sedang menunggangi kuda dia memberikan perintah para prajurit dan berkata, "Tetap di barisan kalian." Namun prajurit itu menatap ke arah musuhnya dengan wajah gemetar ketakutan dan berkata, "Tuan penguasa kota, aku tidak merasa bisa melakukan ini. Bagian wajahku yang dipukul pangeran masih sakit dan melakukan hal mustahil seperti ini." Penguasa kota yang mendengar hal tersebut, penguasa kota pun berkata di dalam benaknya, "Apa ini keputusan yang tepat? Kekuatan monster undead tidak bisa dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya." Membuat semangat para prajurit jatuh. Para monster undead yang menatap ke arah para prajurit dengan tatapan haus darah. "Mungkin aku harus menarik para prajurit dan tidak menata ulang," ucap penguasa kota di dalam benaknya. Namun seseorang prajurit berkata, "Itu Priest." Penguasa kota terkejut melihat kehadiran Priest itu dan berkata di dalam benaknya, "Priest." Terlihat di sini Priest itu mengeluarkan aura suci di sekitar tubuhnya. Dan salah satu prajurit berkata, "Dia Priest yang akan menyelamatkan kita." Namun di sini Priest atau Alain yang sedang menyamar mengeluarkan kekuatan air sucinya sambil mengucapkan mantra, "Gaia, tolong beri kami berkah-Mu kepada mereka yang akan bertarung denganku." Skill diaktifkan. Debilitating. Epidemic. Terlihat di sini air suci yang dikeluarkan Alain melayang di atas para prajurit. Prajurit yang melihat hal itu, para prajurit pun mulai tenang dan tidak gelisah. Dan penguasa kota pun sangat senang melihat hal tersebut. "Itu benar Priest bersama kita." Dan semua prajurit secara serempak berteriak, "Dewi Gaia bersama kita." Sambil maju menyerang pasukan undead itu. Terlihat di sini senjata-senjata prajurit yang awalnya tidak mempan terhadap undead sekarang bisa melukai para undead itu. Namun di sini Harmon langsung menghunus pedangnya dan berkata, "Dewi Perang Heim, tolong pinjamkan kekuatanmu." Terlihat di sini Harmon langsung terjun ke tengah-tengah pasukan undead itu dan berkata di dalam benaknya, "Ini adalah kesempatan bagi pangeran untuk meningkatkan semangat bertarung para prajurit. Aku tidak boleh mengabaikan kesempatan ini. Satu-satunya tujuanku adalah..." Sambil menatap ke arah vampir yang sudah berada dekat di depannya. Di sini vampir itu merasa kesal. Dan terlihat di sini vampir itu bangun dari duduknya sambil berkata, "Bajingan Priest itu terus menghalangi jalanku. Area yang diserang oleh kekuatan suci bajingan itu tidak bisa pulih kembali. Aku tidak bisa menahan amarah ini lagi."
Terlihat di sini Harmon Dian maju ke depan dan mempersiapkan serangan untuk menebas vampir itu. Namun Harmon terkejut, vampir itu menghindar dan langsung menuju ke arah Alen. Harmon yang melihat hal itu, dia langsung memberi perintah kepada para prajurit dan berkata, "Hentikan vampir itu." Bajingan itu menuju ke arah Priest. Terlihat di sini para prajurit mulai menghadang vampir itu. Namun vampir yang sudah berubah bentuk ke bentuk raksasanya langsung meraih prajurit yang sedang menghadangnya dan berkata, "Kau mau menghentikanku? Aku menantangmu untuk mencoba menghentikanku." Terlihat di sini Alen yang sedang meminum air suci dan berkata di dalam benaknya, "Benar, aku tahu dia akan memprovokasiku dulu. Sama seperti bagaimana aku melihat aliran mana, vampir juga bisa melihat kekuatan suciku. Kalau begitu hanya masalah waktu sampai dia bisa menemukanku." Terlihat di sini Alen sudah menghabiskan 3 botol air suci yang dia bawa. Di sini Alen terus berlari untuk menghindari vampir itu, dan berkata di dalam benaknya, "Pilihan terbaik bagiku adalah lari menuju lokasi yang menguntungkan seperti yang direncanakan. Aku akan menggunakan tembok pada wilayah itu, untuk mempersulit makhluk itu mengikutiku lalu." Namun belum sempat Alen menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebongkah batu raksasa terbang di atasnya menuju ke arah vampir raksasa. Di sini Alen terkejut dan terjatuh di tanah. Alen yang terjatuh tepat di depan vampir raksasa. Alen tidak bisa melarikan diri lagi. Terlihat vampir itu sangat marah. Sambil menatap ke arah Alen dengan tatapan yang sangat tajam, dan vampir itu berkata, "Konyol sekali dirimu, mencoba menghentikanku dengan bongkahan batu ini, matilah Priest." Di sini vampir itu mengumpulkan kekuatan di mulutnya dan mengarahkan kekuatan itu ke arah Alen. Di sini Alen yang sudah merasa kalau rencananya sudah gagal, Alen pun menatap ke arah vampir itu dengan tatapan yang sedikit terkejut dan berkata, "Benar, aku tahu itu mustahil. Kalau begitu aku akan melakukan rencana C." Sambil memejamkan matanya Alen langsung berteriak. Di sini Alen langsung berteriak dengan keras, "Charlotte!" Di sini Charlotte langsung muncul dari atas Alen dan membawa batu yang sangat besar. Di sini Charlotte menggunakan batu itu untuk menahan serangan vampir. Terlihat di sini batu yang berukuran besar yang dibawa Charlotte cukup efektif menahan serangan dari vampir itu. Alen yang melihat batu yang Charlotte bawa cukup efektif menahan serangan dan berkata, "Seperti yang diharapkan, bisa dipercaya sekali." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Alen menyadari kalau kekuatan itu sangat besar dan berkata di dalam benaknya, "Sihir ini terlalu kuat, temboknya tidak akan bisa menahannya." Charlotte masih tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dalam keadaan ini kami akan meleleh bersama dengan sihirnya. Charlotte yang sudah mulai merasakan kalau kekuatan sihir itu sangat kuat, Charlotte merasa kewalahan. Namun tiba-tiba Sika datang membantu dan berkata, "Charlotte." Di sini Charlotte sangat terkejut melihat ayah angkatnya membantu meskipun dia tahu kalau ayah angkatnya tidak mempunyai kekuatan apapun. Di sini Sika langsung ikut menahan lempengan batu itu dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menggunakan keahlian pedang, aku masih bisa membantu putriku." Di sini Sika menahan lempengan batu itu dengan sekuat tenaga. Terlihat di sini Sika menahan batu dengan tenaga yang dia miliki. Di sini Sika terlihat mengeluarkan keringat dingin dan badannya gemetar. Sambil menyanggah batu itu, Charlotte yang melihat dan mendengar kata-kata ayah angkatnya. Charlotte sangat terharu dan merasa kekuatannya kembali. Di sini Charlotte kembali memperkuat tenaganya dan terus menahan batu itu. "Kau tidak memiliki kekuatan apapun, bagaimana kau akan membantu?" ucap Alen. Charlotte dan Sika yang tiba-tiba merasakan kekuatan yang disalurkan Alen ke tubuh mereka dan mereka sedikit terkejut. Sambil melirik ke arah Alen, Charlotte dan Sika berkata, "Yang mulia." Di sini Alen yang masih menyalurkan kekuatan suci ke tubuh Charlotte dan Sika sambil berkata di dalam benaknya, "Aku tidak bisa menangani kekuatan suciku dengan baik untuk saat ini. Tapi jika tembok ini bisa dikuatkan dengan kekuatan suci." Terlihat di sini lempengan batu itu mulai memancarkan cahaya dan di sini Alen melafalkan mantra. "Gaia, tolong beri aku kekuatan untuk melindungi domba muda malang ini."
Tolong berkati kami dengan perlindunganmu untuk menghentikan Undead dengan kekuatanmu. Beri kami cinta dan belas kasih dan berkata karena aku telah berdoa tolong lakukan sesuatu untuk membantu kami. Terlihat di sini Aleen yang sedang menyalurkan kekuatan ke tubuh dua orang di depannya dengan mata terpejam. Lempengan batu itu mulai bersinar. Di sini lempengan batu itu berubah menjadi perisai, sekaligus mengeluarkan pancaran serangan. Di sini vampir itu terkejut dan berkata, "Apa?" Di sini vampir itu tidak sempat menghindari pancaran kekuatan suci itu. Dan terlihat di sini kekuatan suci yang Aleen pancarkan sangat kuat, sampai menghancurkan batu perisai itu. Terlihat di sini Charlotte yang muncul dari kumpulan asap debu yang berterbangan dan berkata, "Yang mulia, ayah angkat." Di sini Charlotte menemukan ayah angkatnya yang sedang tergeletak di tanah. Charlotte sedikit terkejut dan berkata, "Ayah angkat." Sambil bergegas untuk menghampirinya. Namun tiba-tiba pundaknya dipegang oleh Aleen dari belakang. Terlihat di sini Aleen yang penuh keringat sambil berkata, "Dia tidak apa-apa. Cuma pingsan saja. Jangan panik." Di sini Charlotte menoleh ke arah Aleen dan berkata, "Bagaimana denganmu yang mulia? Melelahkan sampai rasanya aku mau mati. Tapi tidak apa-apa." Ngomong-ngomong. Namun belum sempat Aleen menyelesaikan pembicaraannya dengan Charlotte. Vampir yang sedang terluka di depannya mengerang kesakitan dan berkata, "Kekuatan suci, tubuhku." Terlihat di sini tubuh vampir itu terbakar oleh kekuatan suci yang Aleen keluarkan. Aleen yang melihat vampir di depannya yang sedang terluka parah dan masih tergeletak di tanah, dan berkata, "Kurasa ini kesempatanku." Namun belum sempat Aleen melangkah maju ke depan, Charlotte langsung menghentikan Aleen dan berkata, "Terlalu berlebihan bagi tubuhmu untuk melanjutkan pertarungan untuk saat ini." Terlihat di sini Aleen terhenti dan berkata, "Aku tahu. Aku juga kehabisan air suci, jadi aku tidak berpikir untuk menyerangnya secara sembarangan. Maksudku itu kesempatan kita untuk mundur. Gendong ayah angkatmu, kita akan ke bawah tanah." Terlihat di sini Charlotte langsung membawa ayah angkatnya dan membopongnya. Di sini Aleen tergesa-gesa untuk pergi dari tempat itu dan berkata di dalam benaknya, "Aku kehabisan kekuatan suci lebih cepat dari yang kuperkirakan bahkan jika ada tentara yang berada di dekat sini." Namun Aleen langsung berhenti. Di sini Aleen menemukan senjata yang berupa tengkorak yang sedang tergeletak di tanah dan berkata di dalam benaknya, "Mananya tidak berkumpul di sekitar vampir tapi di tempat lain." "Itu." Charlotte yang menyadari Aleen terdiam. Charlotte berkata, "Yang mulia." Di sini Aleen terdiam untuk sesaat menatap ke arah tengkorak itu dan berkata, "Tunggu, ada yang harus kuperiksa lebih dulu." Terlihat di sini Aleen mengambil tengkorak itu dan berkata di dalam ternaknya, "Apa itu tengkorak yang dipakai di leher vampir itu? Apa fungsinya?" Sambil menatap dengan serius ke arah tengkorak itu. Dan di sini muncul status window keterangan tengkorak itu. Tengkorak Necromancer Raja Amon. Kekuatan sihir pengguna akan diperkuat sebesar 20% hingga 200% berdasarkan setiap standar dan tingkat pemulihan akan ditingkatkan sebesar 10%. Semua sihir yang terkait dengan skill, efeknya akan meningkat sebesar 10%. Terlihat di sini vampir itu sudah mulai pulih dan berkata, "Pria sialan itu. Aku harus memulihkan diriku secepat mungkin." Namun belum sempat vampir itu menyelesaikan perkataannya dia terkejut. Dan tiba-tiba vampir itu menyadari sesuatu, dan langsung berteriak dengan keras. Tengkorak Raja Necromancer menghilang. Di sini vampir itu sangat panik dan mencari-cari di sekitarnya. Vampir itu melihat tengkorak Raja Amon dipegang oleh manusia yang ada di depannya dan berkata, "Bajingan kau, berikan itu padaku." Terlihat di sini vampir itu langsung menuju ke arah Aleen untuk mengambil kembali tengkorak itu. Namun belum sempat vampir itu memberikan serangan, Aleen langsung menggunakan tengkorak itu dan berkata di dalam benaknya,
Aku bisa memahami setelah melihat status window cara untuk menggunakan item ini. Status window, penguatan tidak stabil karena kurangnya kekuatan suci. Memperkuat peralatan untuk sementara. Vampir itu terkejut melihat Alien menggunakan tengkorak itu. Di sini Alien langsung mengucapkan kata-kata pemicu kekuatan itu. Aku adalah Legiun pewaris warisan Gaia. Status window, kata-kata pemicu dikonfirmasi. Di sini Alien langsung membangkitkan undead suci dan langsung menyerang vampir. Menggunakan kekuatan sucinya yang terlihat seperti rantai. Rantai-rantai itu langsung mengarah ke arah vampir. Vampir itu tidak sempat menghindari serangan-serangan itu, dan terlihat di sini kedua undead Alien langsung menarik rantai yang mengikat tubuh vampir. Di sini terlihat vampir itu berkeringat dingin ketakutan, melihat kekuatan yang Alien keluarkan. Di sini undead komandan yang sedang memegang kendali rantai berkata, "Aku bisa merasakan aroma kematian yang masih tersisa. Kau orang sesat yang melanggar aturan dunia ini. Apa ini alasan kenapa kita diciptakan di dunia ini? Kau mungkin mengetahuinya setelah mendengar perintah." Terlihat di sini Alien mensummon banyak sekali undead Holy Knight dan di antara mereka banyak undead komandan yang Alien bangkitkan. Undead itu menatap ke arah vampir yang sedang berada di depan mereka. Holy Knight. Salah satu undead suci itu berkata, "Tuanku, tolong berikan perintahmu." Vampir yang terlihat tidak berdaya mendengar perkataan para undead suci itu dan berkata, "Apa ini? Kaulah yang melanggar aturan, orang yang meninggal dengan kekuatan suci. Meninggal dengan ego. Aku tidak pernah mendengar apapun yang seperti itu, semua yang melanggar kehendak dewa kematian Judai." Namun tiba-tiba di sini Alien langsung maju ke depan menghampiri vampir yang sedang ketakutan itu sambil menodongkan senjatanya dan berkata, "Aku juga sedikit bingung kau harus menggunakan senjata bagus ini sendiri." Terlihat di sini Alien yang langsung menarik pelatuk dari senapannya. Vampir itu tambah syok melihat ujung senapan itu sudah berada tepat di kepalanya. Terlihat di sini Alien tersenyum sambil menatap ke arah vampir dan berkata, "Atas nama Priest dan kekuatan suci. Selamat Natal vampir." Alien langsung menekan pelatuk senapannya. Kekuatan yang dikeluarkan senapan itu sangat besar sehingga membuat kepala vampir itu berlubang dan separuh kepala vampir itu hancur. Alien beserta para undead suci menatapi kematian vampir itu. Terlihat di sini Alien mengeluarkan banyak keringat dan langsung pingsan di tempat. Terlihat di sini undead suci yang Alien summon juga ikut menghilang. Charlotte yang sedang membopong ayah angkatnya Charlotte menghampiri Alien yang sedang pingsan. Dengan kematian vampir itu, pengikut para vampir, zombie kegelapan mulai menghilang seperti debu ditiup angin. Para prajurit yang melihat hal itu, untuk sesaat mereka terdiam. Namun mereka pun langsung berteriak kegirangan dan bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Harmon yang melihat para prajurit sedang merayakan kemenangan mereka. Harmon terkejut melihat Charlotte yang sedang membawa kedua tubuh dari ayah angkatnya dan Alien. Terlihat di sini Harmon langsung menghampiri Charlotte dengan tergesa-gesa. Di luar benteng terlihat seekor kuda yang sedang ditunggangi oleh Holy Emperor dan berkata, "Apa aku sedikit terlambat?" "Sepertinya begitu Tuan," ucap prajurit yang ada di belakangnya. "Kudengar ada tanda abnormal di tanah kematian, kupikir Raja Necromancer telah dibangkitkan tapi ternyata hanya vampir rendahan yang bermain trik kecil. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia mengakumulasi 20.000 undead monster. Lonia sebagian besar terdiri dari narapidana dan penduduk mereka. Karena bajingan itu tidak bisa menembusnya kelihatannya vampir itu tidak kuat. Tapi aneh," ucap Holy Emperor sambil menunggangi kudanya dan berkata di dalam benaknya. "Suasana yang kurasakan sejak kita tiba. Jejak bentrokan kekuatan suci dan kekuatan sihir yang sangat besar. Jika vampirnya memiliki kekuatan sihir sebanyak itu, siapa orang yang bisa memblokirnya?" Di sini Harmon yang sedang membawa Alien di pundaknya dan masuk ke dalam kastil. Namun di sini prajurit yang berada di belakang Holy Emperor berkata,
Apa mereka orang yang mengabdikan dirinya sebagai saint? Holy Emperor yang mendengar perkataan prajuritnya itu, Holy Emperor berkata, "Akan bagus jika begitu." Seiring waktu berlalu para vampir itu diam-diam mulai menyusup ke manusia. Akan jauh lebih mudah jika kita memiliki priest atau priestess yang membantu kita. Di sini priest itu sebutan untuk seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan suci dan priestess untuk seorang perempuan yang mempunyai kekuatan suci. Oke. Lanjut, prajurit yang berada di sampingnya mendengar perkataan Holy Emperor. Prajurit itu pun berkata, "Dewa membelah dirinya menjadi beberapa bagian sebagai hiburan untuk membangkitkan kekuatan suci dalam diri manusia. Itulah kenapa mereka istimewa dan tidak mudah dibangkitkan. Aku tahu itu. Aku hanya mengatakan itu karena di istana tidak ada orang yang cukup bagus untuk melakukan hal semacam itu." Di sini prajurit yang berada di belakang Holy Emperor tetap berada di barisan mereka dengan rapi, dan Holy Emperor berkata, "Kirimkan priest kita, penyembuh, dan cemis. Tangani penduduk dulu kemudian para tawanan." Para prajurit yang mendengar perintah dari Holy Emperor dan prajurit itu berkata, "Baik Tuan." "Permisi, Tuan. Pangeran ketujuh juga ada di sana, apa Anda ingin menemuinya?" Namun tiba-tiba Holy Emperor langsung memotong perkataan prajurit itu dan berkata, "Aku bertemu pangeran ketujuh." Prajurit itu pun langsung terdiam dan ketakutan. Namun di sini Holy Emperor langsung memberi perintah prajurit itu untuk kembali dan berkata, "Tidak perlu menemui anak yang tidak menghormati ibunya. Cucu sialan itu. Aku bertaruh dia hanya gemetar di pojok mansionnya." Sambil menatap ke arah benteng Lonia, Holy Emperor meninggalkan tempat itu. Terlihat di sini Harmon yang sedang menghadap Holy Emperor. Di sini Holy Emperor duduk di singgasananya dengan santai mengira laporan yang akan Harmon berikan seperti biasanya dan tidak ada yang menarik. Dan Harmon berkata, "Pangeran ketujuh baru saja membunuh vampir." Holy Emperor yang awalnya duduk di singgasana dengan santai dan wajah acuh tak acuh. Seketika itu Holy Emperor terkejut mendengar laporan yang Harmon berikan dan berkata, "Apa? Sekian untuk cerita kali ini. Bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel, pamit undur diri.